Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Susana. Saya mengajar di SMP Negeri Bumi Makmur HTI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2023 Universitas PGRI Cilampari. Materi saya adalah memahami isi berita dengan model pembelajaran problem basic learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apakah kalian hari ini siap untuk belajar? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kedua kelasnya, tolong pimpin doanya. Baiklah, untuk sekretarisnya, apakah ada teman yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, alhamdulillah ya. Berarti hari ini semuanya lucu ya, anak? Ya, baik sekali ya. Baiklah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang apa, anak? Unsur-unsur intrinsik ya. Ya. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur intrinsik cepet? Ya. Oke. Iya, pintar. Ada lagi? Ya. Ya. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Oke, ya. Gaya bahasa. Ada lagi nak? Ayo, ayo. Rani, ya. Amanat, oke. Jadi unsur-unsur intrinsik itu ada tema, ada alur, ada setting, ada tokoh dan penokohan, ada lagi gaya bahasa dan amanat. Baiklah, apa itu tema? Ya, coba. Tema adalah dibawakan oleh tokoh. Oh ya. Apa itu alur? Ya. Alur adalah rangkaian peristiwa. Kayak siswa. Oke. Apa itu setting? Apa setting? Ya. Tempat terjadinya peristiwa. Ya, benar sekali. Apa itu amanah? Ya. Amanat adalah pesan yang disampaikan pada pembahasan. Oke, adalah pesan yang disampaikan kepada pembaca. Baiklah, untuk pelajaran minggu lalu kalian sudah ingat dengan jadi pelajaran apa yang diberi kepada ibu, kalian bisa untuk mengingatnya ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari memahami isi berita melalui unsur 5B plus 1K ya. Nah, sekarang kita akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar kali ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur berita, baik itu yang didengar maupun yang dibaca ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi kali ini adalah
melalui unsur berita. Apa kira-kira? Oke, tepuk tangan dulu. Kapan? Jadi unsurnya kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 November. Dari sini ada lagi truk tersebut mengangkut barang 09 kargo. Kalau kita katakan itu apa kira-kira pertanyaannya? Siapa? Oke. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu adalah truk-truk mengangkut barang 09 ya. Baiklah. Dari contoh ini kalian sudah paham ya? Di mana unsur-unsur beritanya? Ada siapa? Ada kapan? Ada di mana? Ada apa lagi? Bagaimana? Ada mengapa? Apa lagi? Siapa ya? Nah, sekarang dari tujuan pembelajaran di contoh ini, kira-kira materi apa yang kita sampaikan? Tentang materi apa? Tentang berita. Coba, ada yang tahu apa itu pengertian berita? Ya, silakan. Oke, ada lagi yang berpendapat lain berita adalah? Ayo, ya. Ya, benar sekali ya. Jadi intinya nak, di dalam berita itu adalah informasi baru mengenai sesuatu yang sudah terjadi yang disebarkan kepada masyarakat ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu pengertian berita nak. Jadi sebelum mengidentifikasi unsur berita atau 5W persatuannya, kalian harus paham dulu apa itu ciri-ciri berita. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri berita? Salah satu? Ya, silakan. Informasi yang aktual. Oke, memberikan informasi yang aktual. Ada lagi? Ya. Bersifat objektif, benar sekali. Ada lagi anak? Ya. Oke, menggunakan bahasa yang baku. Ada lagi? Ya, silakan. Unik dan menarik. Oke sekali ya. Jadi ciri-ciri berita tadi adalah yang pertama apa? Menyampaikan informasi yang bersifat aktual. Yang kedua bersifat objektif. Yang ketiga ya menggunakan bahasa baku. Yang keempat berita itu adalah unik dan menarik. Sekarang kita lihat ya. Tadi ibu sudah memberi contoh teks berita. Kira-kira jenis berita itu termasuk berita apa? Ada yang tahu jenis-jenis berita? Ada yang tahu? Berita misalnya contohnya kejadian kecelakaan. Berita apa lagi nak? Ayo, ada yang tahu? Banjir ya. Terus tanah longsor ya. Jadi kalian sudah paham mengenai jenis-jenis berita. Nah, sekarang kita akan memahami unsur
tugas kelompok kalian. Itu tugas kelompok kalian, Ibu berdasarkan nomor absen kalian ya. Paham? Nah, sekarang kamu duduklah bersama kelompokmu. 5 satu kelompok orang 5 ya Bapak. Ayo silakan. Saya ini akan Ibu bagikan tugasnya. Satu kotak ya, satu dua biar ini. Berita yang Ibu berikan bersama kelompok kalian pahami isi beritanya apa. Setelah itu kamu mengidentifikasi unsur-unsur beritanya ya, baik itu 5W plus 1H atau adiksi 9. Paham? Nah, sekarang kalian tugasnya membaca dulu berita yang Ibu bagi. Ini kalian buat nama kelompoknya, terus lagi coba kalian baca kira-kira ya, ya, baca ya. Kalian paham dulu ya isi beritanya tadi, kemudian kalian memahami mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang ada di teks berita itu ya. Ini kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Jelas tidak? Nah, silakan kalian lihat saja ya. Kelompok kalau ini tidak jelas silakan tanya sama Ibu ya. Baiklah, waktunya hanya 10 menit ya Nak ya. Agar kegiatan itu dan pahami isi berita tersebut. Kira-kira apa saja yang ada di berita yang kamu baca itu. Kalian baca, nanti kalian presentasikan ke depan ya. Boleh kamu perwakilan kelompok, boleh kalian mau maju semua lebih bagus. Kelompok mana yang bersedia duluan boleh silakan, nggak apa-apa. Ibu kasih nilai amplus. Yuk, siap? Silakan, nggak apa-apa Nak.
Ya, nah silakan perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai koordinator ingin menyampaikan presentasi kami mengenai teks berita IPAW plus 1 atau adik singkat yang bernama Henry dan dijelaskan oleh Ako, Ikro, Rizky, dan Jadinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ako. Saya akan menjelaskan isi berita adalah peradilan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sarawak. Saya akan menjelaskan isi berita peristiwa yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sarawak. Di mana peristiwa itu terjadi di daerah Sarawak Muara ini. Siapa yang mengalami peristiwa? Warga yang berada di wilayah Kecamatan Muara ini antaranya warga muda, mahasiswa, Indonesia, dan ingin tunggu. Peristiwa terjadi pada Minggu 12 Maret 2020. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena ruangan sungai proses sampai bagaimana proses itu terjadi? Proses itu menyebabkan terjadinya industri kendaraan untuk melintas ke jalan Sumatera. Saya dari kelompok 1 ingin mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian duduk, coba ada kelompok yang ingin menanggapi dari hasil kelompok 1. Ya. Dari kelompok berapa? Kelompok 3 ingin bertanya. Menurut kelompok Anda, bagaimana proses peristiwa tersebut? Coba untuk kelompok 3 tadi memberi tanggapan. Menurut kelompok Anda bagaimana? Apa? Proses peristiwa tersebut. Peristiwa proses itu terjadi. Coba kelompok 1 memberi tanggapannya. Proses tersebut menyebabkan terjadinya antri kendaraan untuk melintas ke jalan Sumatera. Nah, ya. Jadi itulah tanggapan dari kelompok 1 ya. Oke, sekarang kelompok 1 silakan duduk. Sekarang coba mau yang nanti lagi presentasi kelompok berapa lagi yang mau mulai? Baiklah ya anak, tadi ibu sudah membagi kelompok kalian disuruh berdiskusi ya. Baiklah, diskusi kalian hari ini sudah lumayan bagus.
sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.